Halo, selamat siang semuanya. Apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Dan untuk tema di sini aku coba untuk jelaskan ya teman-teman bahwa pembacaan tidak selalu resonate dengan semua orang. Jadi jangan marah-marah, jangan berhalusinasi, jangan marah-marah ke aku juga. Karena aku hanya membacakan sesuai dengan kartu yang memang keluar. Kemudian, kalau untuk pemesanan Li Aura dan lain-lain, kalian bisa langsung klik linknya di sini ya. Udah ada. Itu harus dibaca. Kemudian untuk apa ya? Untuk pembacaan general reading juga di linknya di sini. Jangan bilang nggak bisa, pastikan kuotanya ada. Oke, teman-teman, saya akan melihat lust ya, ketertarikan yang dalam dia padamu, gairah terdalam dia padamu ya, di edisi siang ini. Edisi siang, seseorang yang memiliki hasrat dalam padamu. Kita akan lihat di sini ya, seperti apa. Kita akan lihat dulu energi energi kamu sebelah kiri, energi kanan punya dia, atau atas bawah deh ya. Ada 4 kartu. 2 kartu di atas adalah kamu, yang di bawah adalah dia. Kita akan lihat untuk ketertarikan atau hasrat yang memang ada. Kamu itu tipe-tipenya adalah suka pendekatan yang buat deg-degan ya. Kemudian kamu tuh merasa sama dia ini memang bakal jadi soulmate-mu karena kamu itu nyambung sama orang ini. Kamu punya pikiran begitu ke orang ini ya. Bagaimana intensi dia kepada kamu? Oke, teman-teman. Sepertinya orang ini memiliki intensi dia adalah menjadi seseorang yang bisa menggantikan orang yang lama ya. Dia di sini juga mungkin punya kisah cinta di masa lalu yang kurang baik, sehingga pertemuannya dengan kamu itu bisa menyembuhkan namanya patah hati dan juga merilis semua rasa bersalah yang pernah dilakukan di masa lalu ya. Ada amarah atau apapun itu dirilis. Jadi kamu tuh adalah orang yang tepat buat dia untuk melepaskan sakit hati. Oke, ternyata sudah begini. Oke, teman-teman, saya melihat ada karmatic relationship. Oke, ada satu kondisi di mana kamu itu ya, dia membawa karmik, dia membawa relasi karmik sama kamu. Jadi mungkin ya, ini karmik tidak selalu buruk ya teman-teman, tapi kalau ada kisah cinta segitiga tuh pasti kelihatannya karmik. Ini karmatik itu lebih seperti kayak relationship kamu itu mungkin sudah ada di secara spiritual ya, secara masa lalu ya, mungkin di abad dulu, mungkin kalian pernah ketemu dengan casing yang beda, tapi soulnya kamu dan dia, dan sekarang ini terjadi lagi. Jadi kayak ada lengket. Kenapa kamu menganggap dia soulmate? Karena dia adalah karma kamu gitu. Apakah ini karma baik? Bisa jadi karma baik. Kamu bertemu sama orang ini karena memang sudah takdir, memang sudah karma, memang sudah menjadi satu utusan Tuhan ya, bahwa hey, kamu saling ketemu ya, kamu sama dia ketemu supaya bisa mengimbangi satu sama lain. Kemudian aku akan pakai kartu ini. Ini kita sudah lihat ya, kamu sama dia ternyata memang klop, ternyata memang satu gitu, satu irama sejoli. Kemudian di sini memang ada hasrat yang terjalankan. Saya melihat di sini ada tarikan erat ya, hubungan kamu sama dia. Eight of Swords itu lebih seperti kayak yang dirasakan itu berat banget gitu, cinta banget, dalam banget.
Dan yang aku bilang di sini adalah aku nggak mau lepas dari orang ini, gitu ya. Kamu sama dia punya pikiran begitu, aku nggak bisa lepas dari orang ini. Yang kedua, kita lihat di sini energinya, gila, 88 teman-teman. Itu muter saja energinya. Eight of Cups, meninggalkan itu rasanya nggak mungkin sih. Ya, kenapa? Karena kalau misalnya meninggalkan, pasti akan merasakan broken heart yang sangat dalam. Jadi aku bisa bilang, dia ditakdirkan bertemu dengan kamu untuk menemani kamu. Apakah hasrat itu ada? Iya. Kamu terbayarkan hasrat kamu ya, secara gairah, sensual sama orang ini, semuanya terbayarkan. Ada kartu Ace of Pentacles dan di sini ada kartu Ace of Swords. Gila, gue bisa kembar-kembar ya. 88 SS loh. Ini kamu harus capture teman-teman. Aku nggak milih-milih ya, aku main ngambil aja. Yang aku bisa lihat di sini adalah ada kartu Ace of Pentacles, ada kartu Ace of Swords. Ini ada hasrat yang memang purely, benar-benar alami ya. Jadi tarikan kedua belah pihak antara kamu dan dia di sini secara spiritual itu meningkatkan gairah-gairah yang mungkin menuju ke arah romantisme. Jadi aku bisa bilang sama di sini, apapun yang kalian lakukan berdua ya, sejauh apapun yang kalian lakukan itu didasari oleh cinta, bukan karena pengen coba-coba ya, bukan karena hanya untuk pengalaman, tapi dilakukan dengan penuh rasa cinta yang sangat dalam. Saya ngelihatnya di sini kalian berdua itu terbakar hasrat, terbakar rasa yang benar-benar panas gitu ya. Apalagi kita bacanya siang ini, dua hati yang menyatu, dua jiwa yang menyatu memang tidak bisa dipisahkan. Aku melihat ya, mungkin aja kalau misalnya kau bisa jadi dengan orang ini, alhamdulillah. Tapi kan ya gimana pun aku hanya bisa membacakan masalah lapangannya, kalian yang menentukan. Kita akan lihat pikiran dari alam bawah sadarnya bahwa orang ini memang berhasrat sama kamu, dan kita akan cek untuk pikiran alam bawah sadar kamu ya. Bagaimana dia ke kamu? Secara tegas teman-teman, sudah pasti. Aku bisa bilang sudah pastinya ini tuh lebih kepada kayak Ainul yakin. Aku suka sama orang ini, aku sayang sama, misal kamu cewek ya, aku sayang sama cewek ini, dan aku di sini pengen jadi orang yang bisa diandalkan ya, ingin bisa diandalkan, ingin terlihat kuat di depan kamu, ingin melindungi kamu. Bagaimana kamu deket ke dia? Two of Swords dan ada kartu Nine of Keys. Nah, justru di sini saya melihatnya kamu tuh nyaman sama orang ini. Tapi like you say, I don't know, apakah aku jodoh sama orang ini atau enggak. Tapi aku nyaman, cuman I'm not really sure bakal bisa jadi sama orang ini. Nah, ini aku melihatnya kenapa ya? Kamu tuh lebih mengikuti kata hati. Mungkin dia berhasrat sama kamu, kamunya di sini yang agak-agak oke, iya, aku udah tahu kamu berhasrat sama aku, jadi kamunya yang agak kayak jual mahal gitu, atau kamu masih ragu-ragu sama orang ini sampai dia benar-benar bisa membuktikan. Tapi kamu nggak usah khawatir teman-teman. Orang ini akan slowly but sure ya, slowly but sure seperti yang kamu mau. Dia akan membuktikan itu pelan-pelan. Kenapa? Karena kalau misalnya dia udah ngelupain kamu, dia nggak akan hubungin kamu, dia nggak akan chatting kamu. Intinya begitu. Kalau apakah dia masih ingat sama aku kak? Apakah dia memang ada hasrat sama aku? Kalau nggak ada hasrat, ngapain chatting kamu? Ngapain nanya-nanya kabar kamu gimana? Ya nggak? Nggak ada kerjaan gitu. Pasti orang ada interest. Nggak perlu basa-basi. Nah, teman-teman, aku melihat dari sisi dia tuh punya pikiran kamu itu memancing atau kamu tuh mau ngetes dia gitu loh. Makanya kamu tuh mungkin kalau pasif dibilang dia, kamu mengetes bagaimana dia bisa berjuang ke kamu, gitu kan? Kamu pengen melihat perjuangan dia. Sementara sebetulnya dalam hati yang paling dalam, kamu tuh sebetulnya udah tahu kalau orang ini adalah orang yang memang dibukakan jalan secerah-cerahnya sama semesta untuk diri kamu, gitu. Tetapi ya memang kembali lagi, kamu kan mungkin pengen dimanja, kamu mungkin pengen
sayang ya. Jadi kalau misalnya kamu serius sama aku, just buktiin aja. Karena kenapa? Kita sama-sama mungkin berangkat dari kisah masa lalu yang buruk gitu loh. Aku trauma nih dengan cowok, kamu juga trauma sama cewek yang gimana. Jadi menurut aku ini adalah waktu untuk membuktikan seberapa effortnya kamu. Dan yang aku lihat di sini ya teman-teman, ini memang energinya itu sangat nggak bisa dipisahkan ya. Ini ada dua orang yang saling berpelukan. Seakan-akan tuh memang udah dililit kabel dan memang udah bertakdir bersama gitu ya. Jadi ini aku bisa mengkondisikan, nggak perlu ngomong lagi, lihat aja dari gambarnya bahwa kondisi kalian itu bagaimanapun lengket ya. Kamu suka nggak suka, energi dia lengket sama kamu dan sebaliknya. Dan supaya memang energinya memang harus lengket ya, coba dong kalau ulang tahun minta dibeliin parfum Le Aura, beli yang untuk couple aja, beli dua begini, satu set gitu ya. Jadi supaya apa? Supaya kalian itu bisa menyatu gitu loh. Jangan lupa order Le Aura di sini ya linknya. Kemudian kita lihat di sini gairah-gairah seperti apa sih sebetulnya yang mungkin muncul. Gairah yang muncul yang aku lihat di sini adalah gairah yang memang tidak terkontrol teman-teman. Itu bisa jadi dari sentuhan, ngelihat dari situasi kondisi ya. Dan aku bilang di sini, ada kekhawatiran sebetulnya ketika mungkin dia memeluk kamu, mencium kamu, atau apapun itu, tetapi dia merasa masih bisa bertanggung jawab. Gitu. Ini mungkin ya sudah kissing, sudah hugging, dan aku lihatnya memang itu adalah bentuk sebagai rasa sayang dia. Itu menunjukkan gitu. Entah cium kening atau apa, pasti itu ada. Kemudian kalau saya melihat di sini, energinya tuh mengalir aja ya teman-teman. Jadi kalau misalnya dia meluk kamu, dia mulai kissing kamu tuh udah mulai kayak berhasrat aja gitu loh. Terus kamu kayak ngerasa ini loh kesempatannya. Dan dia tuh mencari momen yang memang baik. Mungkin pas kalian pas ketemuan dalam mobil atau gimana gitu ya. Terus di sini yang aku lihat ya, ada kemungkinan ya, mungkin itu lebih seperti entah kamu atau dia itu terlalu kayak dibuat-buat gitu loh. Jadi mungkin ada yang sengaja menarik perhatian dia dengan cara yang berlebihan, dan dia pun mungkin kolokan, kalian saling kolokan. Itu salah satu bentuk hasrat teman-teman. Tapi kalau bisa alami aja ya, jangan cari-cari perkara bilang aku sakit, kamu di mana, kamu nggak ini. Ada yang kayak gitu. Atau kamu kenapa nggak balas chatting aku? Kamu kerja pulang jam berapa sih? Nah, jangan gitu ya teman-teman. Jadi mulai sekarang lebih di unfold, karena mungkin salah satu dari entah kamu atau dia mungkin ada risih gitu. Misalnya dia posesif ke kamu bilang kamu harus percaya sama aku, dan kalau bisa kita itu natural aja, jangan yang terlalu kayak satpam gitu, ngawasin ini keamanan aku gitu. I'm fine gitu. Terus di sini yang aku bisa bilang, bentuk hasrat dia adalah dia itu ingin melampaui kisah-kisah pacaran dari masa lalu. Kalau misalnya memang kamu adalah orang yang tepat, maka hasrat yang dia lakukan adalah dia mungkin ingin meminang kamu. Jadi ini hasratnya lebih ke positif ya, karena memang nggak mau kehilangan kamu, nggak mau kamu diambil orang lain. Jadi memang harus upgrade status. Aku doain di sini yang memang ingin menikah, tunangan, atau memang bersiap ke tahap serius, aku doakan lancar ya. Tuh teman-teman, yang aku lihat di sini ada sacred union dan sacred connection. Bisa jadi ya orang ini dipertemukan sama kamu karena kalian memiliki minat yang sama, karena kalian ini memang soulmate, karena kalian ini memang bertemu tuh untuk menyelesaikan satu misi tertentu. Mungkin kamu dulu suka disakiti, dia juga disakiti sama orang. Dan di sini kalian membuktikan kepada orang-orang yang nyakitin bahwa kalian menemukan tambatan hati masing-masing. Seperti itu. Dan kalau saya lihat di sini ya, kalian itu punya jiwa old soul. Jadi seakan-akan kamu tuh sudah ketemu sama dia sudah lama, tapi nggak tahu kapan. Seperti yang ku bilang ya, kalau untuk spiritual itu bisa percaya namanya reinkarnasi dan lain-lain. Tapi itu terlalu jauh untuk di pembacaan aku. Aku cuman bilang mungkin kalian ada sisi karmatik, sisi karma di sini. Jadi mungkin di kehidupan yang lalu kalian tidak jadi, maka
di kehidupan sekarang dicoba lagi sama Tuhan, diputar lagi panggungnya, jadi atau enggak. Kalau seandainya kamu dan dia bisa menikah dalam ikatan soulmate yang kuat dan hasrat yang kuat ini, maka karmanya selesai. Jadi tugas kamu dan dia adalah penyatuan. Oke? Wow, teman-teman, orang ini sangat dekat sama kamu. Kalau kamu belum ketemu sama dia, coba kamu buka mata lagi, buka telinga lagi, dengarkan siapa yang suka kamu, siapa yang naksir aku. Kamu harus tahu. Kenapa? Karena seseorang ini dekat dengan kamu. Buka hati, ikuti getaran hati kamu, tenang ya, dan nafas kamu tuh juga harus jelas gitu. Jadi kalau misalnya kamu deg-degan, aku deg-degan sama orang ini, aku naksir gitu. Jadi kamu tuh kayak kerasa dekupan jantung kamu tuh sama siapa. Kalau kamu misalnya cuman suka-sukaan doang, kayak misalnya kamu suka sama Jimin BTS, ya itu cuman fans gitu. Beda sama ketika kamu, atau itu namanya erotomania ya, terlalu menghalu-halukan gitu. Tapi kalau misalnya kamu suka sama teman kerja kamu, suka sama teman kuliah kamu, teman partner kamu lah di komunitas atau gimana, atau bekas teman kantor kamu, kamu tuh kan ngerasa kayak ya ampun, aku tuh pengen banget dipeluk sama dia, aku tuh pengen mengenal dia lebih jauh, aku pengen menjelajahi suka dukanya dia gimana, cerita-cerita dia tuh gimana. Dan di sini ketika kamu bertemu sama dia, kamu tuh kayak salah tingkah banget, deg-degan banget. Itu yang kurasakan ketika aku ketemu sama seseorang yang memang menurut aku tuh kayak pantas gitu loh, ya. Bukan dari fisik, bukan dari muka, bukan dari apa, tapi kayak dari getaran, ada yang maceklik gitu loh. Kalau nggak gitu berarti nggak nyambung. Nah, di sini teman-teman, kamu nanti akan bertemu lagi dengan orang yang memang secara jiwa itu sudah mengenal kamu duluan. Dalam arti, dia memang punya ketertarikan yang sudah lama, mungkin dia tidak sadari. Contohnya kayak deja vu. Kok kayaknya kita nih kalau ngomong nyambung ya, kayaknya kita nih udah kenal lama di mana ya. Itu salah satu bentuk spiritual, namanya kayak sacred union, atau ada pertemuan kembali. Kalian dipertemukan di abad sekarang ini. Kamu dulu pernah nongkrong di sini, kenal sama ini enggak lah, itu kan temen gue gitu ya. Aku sering loh kayak gitu, ternyata kenal, itu berarti memang sacred union. Dan ini udah jelas-jelas ini udah pertemuan koneksi kembali gitu loh. Mungkin kala itu kita nggak sempet ketemu, atau kita cuma papasan, tiba-tiba sekarang jadian. Pernah nggak dengar atau nggak lihat ya, ini aneh tapi nyata, dimana ada dua anak kecil, cowok sama cewek, foto di tempat yang sama, tahun yang sama, gede-gedenya berjodoh. Itu pun aneh gitu, tapi memang itu jodohnya dia di sana, cowoknya di situ misalnya, tapi gede-gedenya ketemu dan berjodoh. Itu namanya sacred union. Apa yang nggak mungkin sih kalau misalnya Tuhan sudah berkehendak, teman-teman ya. Dan orang yang memang mencintai kamu di sini, dia itu orangnya siap untuk menerima tantangan yang kau berikan. Tetapi saranku teman-teman ya, pesanku di sini adalah jangan sekali-kali mengecilkan orang ini ya. Seberapapun usaha dia, please di respons atau di respect gitu. Karena kalau kita kebanyakan milih-milih, mungkin aja kondisinya sekarang kamu lagi pendekatan sama orang dan kamu tuh nggak into banget sama orang ini, nggak usah kayak gitu. Coba dulu dan sayangi dulu ya, karena ini adalah kesempatan kamu untuk merilis mantan kamu yang asshole itu ya. Kalian di sini harus pure memberikan hati dan membuka yang baru, karena tujuan orang ini datang memberikan hasrat dan gairah sama kamu adalah untuk kamu melupakan mantan kamu yang buat kamu hancur berkeping-keping. Jadi sayang banget kalau misalnya kamu tidak mengambil untuk menjalani dengan dia. Kita akan lihat di sini ya teman-teman, siapakah orang yang memiliki hasrat sangat dalam kepada kamu. Ini ya, inisialnya. Kalau inisialnya nggak ada dan memang kalian kejadian mengklaim ini benar, ya doakan aja. Orang-orang yang kalian temui itu adalah orang yang tepat. Tapi kalau misalnya nama panggilannya ada, nama kesayangannya ada, gak jauh-jauh dari kamu dia, ya udah itu orangnya, nggak usah cari-cari yang lain. Kalau misalnya dia kurang baik buat kamu, ajak dia ngomong dan perhatikan sebenarnya orang ini bisa dirubah apa enggak.
Kalau misalnya nggak berubah, berarti cukup. Dia berarti karmik, bukan karmatik. Oke, kalau karmatik itu masih bisa kayak oke, kita ada sacred union, kita bisa ketemu. Mungkin ini nama-nama dari orang lain, tapi kamu capture aja. Siapa tahu kamu ketemu dengan orang ini. Ya, kalau misalnya memang orang itu memang badass dan nggak bisa diubah, nggak perlu kau ikuti readingan aku. Jangan dipaksakan. Oke, karena readinganku ini fleksibel, bisa aja nama D dulu. Kamu punya mantan namanya Dedi, sekarang namanya Denny. We don't know. Ya kan? Atau dulu namanya Dedi Dores, nah sekarang namanya Denis Cariesta. Ya kita nggak tahu, udah sama-sama D depannya. Gitu loh, ya. Selalu berpikir mengenai kemungkinan yang positif, itu aja. Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk siang ini. Semoga pembacaannya bisa membawa keceriaan untuk kamu. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.